Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Dan kali ini Gadget Max akan bahas dua produk HP Samsung terlaris di Shopee, karena ini penjualannya paling banyak ketimbang produk-produk yang lain. Oke, kalian pasti penasaran apa produknya, dan ini sudah saya pernah bahas, saya bahas ulang karena produknya mau saya jual ya, karena kemarin saya lupa masukin ke listnya. Oke, dan ini adalah Samsung M11 dan Samsung A01 Core. Mengapa saya bilang terlaris? Karena kalau kalian cari di Shopee, saya nih, oke, ini ya, saya cari produk, terus saya cari produk yang terlaris. Bisa lihat di sini. Nah, ini bisa lihat ya, Samsung A01 Core. Ya, ini laku 10 ribuan. Nah, ini juga laku banyak juga. Nah, ini yang versi yang 1 jutaan ya saya beli ya kemarin, karena kemarin dapat flash sale kalau nggak salah. Jadi saya beli yang ini aja. Ini RAM-nya 2 GB, internal storage 32 GB. Ini laku 4,7 ribu. Terus kalau ini, kalau Samsung M11 ini laku 9,2 ribu. Jadi ini produk yang paling banyak dibeli di Shopee untuk HP Samsung. Dan selanjutnya ada Samsung Evo Plus. Nah, ini Samsung A01 Core. Ini aja sih yang terlaris produknya. Sisanya baru masuk ke Samsung A11, Samsung M51, terus ada Samsung A12, ada Samsung A11. Oke, kita bahas produknya. Kita bahas yang murah dulu, Samsung A01 Core. Ini HP paling banyak dibeli, kemungkinan buat belajar di rumah ya, karena sesuai iklan yang ada dari Samsung, ini kan hadiah buat anaknya sekolah ya kalau nggak salah. Jadi mungkin segitu ya, atau enggak ini dibagikan kepada siswa-siswa yang lagi di rumah, mungkin sekolahnya ada budget lebih, bagi-bagi handphone mungkin saja ya, makanya lakunya banyak banget nih produk. Oke, di dalamnya kalian dapat HP-nya sama dapat adapter charger. Nah, ini dia HP-nya ya. Oke, ini sudah pernah saya bahas ya sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu kalau nggak salah. Cuma kemarin saya mau masukin ke list, saya lupa. Ini agak di dalam lemari tempatnya, baru tadi bongkar nemu ini. Jadi buat video terpisah, dan ini saya jual dengan harga 900 ribu aja lah. Ini RAM-nya 2 GB, internal storage-nya di 16 GB. Seperti ini. Masih mulus sih, bodi masih mulus, nggak ada yang masalah. Kalau tombol-tombolnya ini masih oke. Di sini tombol power, volume up and down, dan di sini ada untuk lubang gini masukin SIM tray. Oke. Terus di sini ada jack audio, sini ada secondary mikrofon, dan ada lubang charger di sini, terus ada speaker. Oke, tampilan layarnya seperti ini. Dan kalau kita cek lebih detail lagi, ya untuk game ini palingan mentok main game Among Us ya. Kalau kalian pakai main game yang berat-berat, kasihan banget HP-nya ini, karena HP-nya emang nggak begitu bagus. Untuk masalah spek, kita cek aja langsung ya speknya. Oke, ini RAM-nya 2 GB, internal storage-nya 16 GB. Terus kalau kita cek, oke, ini kok nggak mau. Oh, ini nge-hang deh. Oke, kita tutup semua dulu. Oke, sistem. Oke, baru mau. Ini menggunakan MediaTek MT6739. Terus fabrikasinya di 28 nanometer, masih 4 core. Layarnya masih TFT 5,3 inch dengan kerapatan layar di 311 dpi. Dan sini GPU-nya menggunakan PowerVR Groju GE8100. Dan untuk bermain game, ini hanya bisa game yang ringan. Main Free Fire pun agak kurang enak sih, apalagi game PUBG Mobile. Jadi kalau kalian beli HP ini, kalian khusus buat belajar Zoom, jadi nggak bermain game yang berat-berat. Dan ini baterai 3000 mAh, Androidnya 10. Dan kalau kita cek kameranya 8 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel. Gitu aja sih ya. Untuk hasil kameranya biasa aja sih, nggak ada yang spesial ya. Sedang lah untuk harga 1,1 juta. Kemarin saya belinya 1,1 juta ya. Ya, hasil kameranya biasa aja sih. Oke,
kita lanjut ke bahas produk yang kedua adalah Samsung M11. Ini produk yang sudah saya bahas sebulan yang lalu. Ini saya mau jual aja langsung. Saya nyari-nyari kemarin nggak ketemu. Mana kemarin mau bersih-bersih baru ketemu. Padahal mau jualnya bulan lalu, cuma produknya nggak ketemu. Saya biasanya naruh produk agak sembarangan dikit ya, karena anak saya biasanya ke studio itu ngambil barang. Jadi saya taruh aja langsung, jadinya kalau nyari lagi lupa. Samsung M11 ini RAM-nya 3GB, internal storage-nya 32GB, dan bungkusnya simpel ini aja sih. Ini HP Samsung yang sudah launching bulan lalu dan sampai sekarang masih dicari sama customernya atau nggak cari konsumennya. Oke, ini dia produknya ya, kita hidupkan dulu langsung. Di dalamnya hanya dapat kabel data USB Type-C, terus dapat adapter charger. Jadi kalau masih pakai micro SD di maksud saya masih charger yang micro atau yang biasa ya, di tahun 2020 masuk 2021 ya update ke Type-C ya, ini udah kekinian banget. Kalau merek sebelah kayak Realme masih pakai yang biasa, belum USB Type-C, sedangkan Samsung udah USB Type-C. Oke, di sebelah kanan ada tombol power, tombol volume up and down, dan di bagian atasnya ada lubang secondary mikrofon dan ada jack audio, dan di bagian bawah ada secondary mikrofon juga, terus ada USB Type-C dan ada speaker. Nah, mengapa ada depan, atas sama belakang ini ya? Atas sama bawah maksudnya. Ini bikin suara mic kalau kalian rekam video itu enak banget. Nah, kalau kalian rekamnya gini, dia bakalan record dari sini. Kalau kalian rekamnya gini, dia bakalan record dari sini. Nah, kalau ada di bawah aja biasanya ketutup tangan dan suara ketika rekam itu suaranya kecil. Kalau Samsung biasanya besar suaranya ya. Oke, ini tampilan layarnya. Ya, keren ya, di bawah 2 jutaan dan paling laku di Shopee. Terus kalau kita cek lagi lebih detail lagi menggunakan aplikasi AIDA ya. Review aplikasi AIDA bang, enggak, ini buat cek hardware dan software aja. Mungkin nanti kalau saya review saya jabarkan seperti jagat review itu semua ya, seperti slingshot sama apa ya tuh, lupa saya. Itu keren banget sih jagat review, bisa review banyak gitu, banyak software yang dipakai bukan AIDA aja. Jadi pengen juga sih nyoba untuk review produk sama tes baterai juga. Mungkin nanti untuk produk selanjutnya saya review aja lah. Nah, selama ini sih unboxing aja ya. Oke, ini tentang ponsel. Nah, untuk update sistem kemarin saya dapat update juga ya. Ini pembaruannya 27 November kemarin. Jadi jangan khawatir, untuk beli HP Samsung pasti ada update-nya. Ini pun ada update-nya, cuma saya belum update ya untuk Samsung A01 Core. Oke, kalau kita cek lebih detail menggunakan aplikasi AIDA untuk cek hardware dan software-nya. Ini RAM-nya 3GB, internal storage-nya di 32GB. Terus di sini yang menggunakan Snapdragon 450, pabrikasi di 14 nanometer dan udah octa-core semuanya hidup. Oke. Dan kalau kita cek layarnya masih TFT, PLS TFT ya. Ini resolusi layarnya 6,4 inch dan DPI-nya di 320 dpi. Di sini menggunakan Adreno 506 untuk GPU-nya. Terus di sini kita cek lagi baterainya 5000 mAh. Dan kalau cek lebih detail lagi, ini Android-nya 10 dan kamera belakangnya 13 megapiksel. Kamera belakangnya 13 megapiksel, kamera depannya 8 megapiksel. Oke, ini kecepatan ngomong jadi agak salah ngomongnya. Kita tes game PUBG ya, karena kemarin saya unboxing lupa tes game PUBG. Kita tes game PUBG langsung. Untuk sentuhan layar, kita belum cek ya. Ini sudah 10 sentuhan, jadi udah keren banget sih. Di harga 1,7, Antutu Benchmark juga lumayan. Nah, 93.000. Mungkin nanti pihak Advan bisa pakai Snapdragon ini karena adem dan nggak panas, jadi lebih awet untuk smartphone. Kalau pakai Unisoc cepet banget panas, dipaksa main game tambah panas lagi. Nah, kalau pakai Snapdragon atau nggak menggunakan MediaTek Helio 22 kayak keren ya, brand lokal. Oke, lagi masuk ke game PUBG Mobile ya. Oke, di sini sudah masuk ke game PUBG Mobile. Ini kok gelap ya? Ini santai aja ya pembahasan produknya. Karena produk sudah saya pernah bahas sih. Jadi ya iseng aja nih bahas produknya, sekalian mau jual juga. Ini saya dapatkan di harga 1,7-an ya, dan sekarang sudah 1,8.
Saya jual 1,650 aja lah. Kalau mahal silahkan nego aja ya. Dan ini settingan grafis, dapat settingan di smooth high. Ya lumayan lah. Ada suaranya di bagian sini. Enak sih ya. HP Samsung termurah dan paling laris di Shopee ya. Kita langsung aja terjun dah. Masih enak ya. Ini pakai jaringan WiFi dari IndiHome. IndiHome saya nggak tahu ya lelet sekarang. Padahal udah paketan yang 20 mega. Cuma di uploadnya dapatnya di 4 mega, kadang 2 mega. Jadi kalau ngupload video YouTube itu biasanya butuh waktu 3 jam sampai 5 jam untuk 1 giga doang. Sedangkan kalau pakai Bayu, saya pakai kuota yang 100.000 itu sejam udah kelar. Ini kalau pakai IndiHome, lama banget kelarnya. Padahal mau nyari paketan yang mungkin uploadnya bisa 10, downloadnya 10 biar enak ya. Tapi nggak ada. Harus pakai paket khusus kayak Astinet gitu katanya IndiHome. Dia udahlah pakai ini aja dulu. Jadi IndiHome ini mengajar kita hemat. Nah, karena lelet ya kita lebih hemat jadinya. Mungkin nanti saya upgrade lah kotanya ya, pakai yang dedicated aja biar enak. Jadi upload 10, download 10. Nah, kalau istilah di internet tuh ada yang dedicated sama up to ya. Kalau up to itu biasanya nggak stabil antara download dan uploadnya, tapi kalau dedicated pasti stabil. Misalkan downloadnya 10, uploadnya juga 10 gitu ya, 1.1 gitu. Enak sih, lancar main game. Enak kan? Cuma ini nggak ada gyroscope kayaknya. Coba kita cek di settingan gyroscope. Nggak ada gyroscope ya, sayang banget. Padahal kalau kasih virtual sih enak ya. Jangan punah hardware. Biar gimmick aja. Kalau kita settingkan mentok di nggak bisa di HD, jadi smooth high aja. Tapi ya kalau brand Samsung yang punya nama tersendiri ya, sebagai konsumen kalau HP-nya Samsung ya mentok Samsung. Mungkin ini peralihan dari HP Samsung yang belinya dulu J1 atau enggak J2, atau yang HP masih sejutaannya Samsung dulu, upgrade pasti kebanyakan ke sini ya, karena ini harganya yang di atas sejutaan dikit. Jadi nggak panas ya. Main game juga masih enak. Oke, kita tes kameranya. Untuk kamera di sini ya lumayan sih. Hasilnya oke lah. Iya, hasilnya beberapa foto yang lalu saya bahas, dari tone warna, dari kulitnya juga oke lah. Masih bisa diandalkan buat bersosmed. Kamera depan juga oke. Oke, segitu dulu video Gadget Max kali ini tentang Samsung A01 Core sama M11, produk Samsung paling laris di Shopee karena penjualannya mendekati, yang ini mendekati 10.000, kalau ini udah 10 ribuan, yang RAM-nya 1 GB ya. Ini saya kebetulan kemarin dapat promo kayaknya, makanya saya ambil yang ini, Samsung A01 Core. Ini dapatnya mungkin 1,1 ke 1.050.000 saya lupa. Saya jual 900.000, sedangkan ini saya jual 1.650.000. Minusnya lecet dikit sih di bagian belakangnya. Kalau mahal silahkan nego aja. Ini lecet dikit ini aja, tapi nggak ngaruh banget ya, karena ini naruh di lemari atau nggak dipakai mainan sama anak saya, lupa. Ini agak lecet-lecet gitu ya, tapi masih oke lah ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa subscribe dan like. Dan produk saya jual di Shopee, nama toko saya adalah Gadget Max, isi S belakang. Yuk, sampai jumpa.